Alhamdulillah, alhamdulillah bi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ada Ustaz Anas selaku Lembaga Falak Al-Khairiyah. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan bisa membarengi kita, membersamai kita dalam rangka pengajian rutin Falak Lembaga Al-Khairiyah. Seperti yang saya sampaikan semalam, ada beberapa hal penting terkait dengan eksistensi Lembaga Falak Al-Khairiyah. Karena bagaimana kita pahami, bulan puasa ini kurang lebih masih sekitar satu bulan kurang 1 minggu deh. 1 bulan, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 2? Bukan, masehinya tanggal 6. Berarti 1 bulan seminggu persis lah, kurang lebihnya 1 bulan seminggu. Karena tanggal 12 Maret kita akan masuk bulan puasa. Dan masuk bulan puasa itu berdasarkan hisab yang menggunakan kriteria imkanur ru'yah ya. Sedangkan bagi Muhammadiyah yang menggunakan hisab wujudul hilal, itu kemungkinan tanggal 11 bulan Maret sudah mulai puasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya tuh dari kemarin mikirin gimana caranya teman-teman sudah punya kemampuan untuk menghitung ketinggian hilal. Jadi ketika nanti pada saat puasa, udah Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, udah kagol biarin, nggak apa-apa. Yang kemungkinan puasa kita beda, itu teman-teman bisa menghitung dan bisa bicara gitu. Nanti kemungkinan besar puasanya itu berbeda ya. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Nah, harapan saya teman-teman bisa ikut berwacana, bahkan teman-teman bisa menghitung ketinggian hilal, sehingga ketika itu menjadi perdebatan ada bukti yang bisa teman-teman sampaikan dalam forum itu. Tadi saya sudah kirim 3 hisab ya. 3 hisab untuk menentukan waktu ibadah. Yang pertama, hisab awal bulan Ramadan. Itu untuk ibadah apa? Ibadah puasa. Ya. Kemudian hisab bulan Syawal untuk apa? Lebaran atau sholat Idul Fitri. Kemudian hisab awal bulan Zulhijjah. Itu untuk sembelihan. 10 hari setelah tanggal 1 hari nahar, hari menyembelih, sholat Idul Adha. Nah, hari ini kita akan coba bahas dulu tentang bagaimana memahami situasi yang terjadi pada saat matahari tenggelam di tanggal 10 Maret. Titik koordinat yang kita pakai adalah cabang Al-Khairiyah yang ada di Karang Suraga di Cinangka. Titik koordinat ini berikut nanti ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat, kita paham bahwa semakin tinggi tempat kita berada, maka ufuk itu semakin rendah. Semakin tinggi kita berada, maka tenggelamnya matahari itu semakin lama. Tapi semakin rendah kita berada, maka kita di bawah ufuk matahari itu semakin
cepat tenggelam. Nah, kalau pernah tahu Burj Khalifa itu tahu ya, itu kan tinggi banget tuh menaranya itu. Itu yang di atas dengan yang di bawah itu buka puasanya beda. Duluan yang atas apa yang bawah? Hah? Yang bawah, karena mataharinya kalau di bawah lebih tenggelam, lebih dulu tenggelam. Tapi kalau di atas kan matahari masih kelihatan. Yang di bawah udah nggak ngelihat matahari, yang di atas masih melihat matahari. Berarti kan belum maghrib, berarti belum waktunya buka. Kira-kira gitu, ya. Nah, jadi titik koordinat itu menentukan lokasi geografis satu tempat, lintangnya ataupun bujurnya. Yang kedua menentukan juga ketinggian tempat. Ya, tinggi tempat itu ikut mempengaruhi seberapa cepat atau lambat matahari itu tenggelam. Karena kita tahu bahwa ketinggian hilal itu dihitung setelah matahari tenggelam. Saat matahari tenggelam, dihitunglah berapa ketinggian hilal di atas ufuk. Kriteria Mabim itu singkatan dari Malaysia, kemudian Brunei, Indonesia, Singapura. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Mabim Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu menentukan bahwa ketinggian hilal minimal di atas ufuk itu 3 derajat dari atas ufuk. Lalu sudut elongasi antara bulan dan matahari dengan kita yang menyaksikan hilal itu harus 6,4 derajat. Itu sudut minimalnya. Sehingga kalau sudah memenuhi kriteria itu, masuklah kriteria yang disebut dengan imkanur ru'yah. Artinya memungkinkan untuk dilihat. Ya, sudah memungkinkan untuk dilihat. Ini papan tulisnya nggak ada ya, saya buat angan-angan saja ya. Oh iya, ini papan tulisnya, kok nggak kelihatan ya? Videonya ada kan? Ada di situ ya, siap. Ya boleh, silakan. Yang tadi ketika kita di atas mataharinya belum tenggelam, terus kalau udah di bawah udah tenggelam, itu misalkan kita di atas terus ada yang di bawah, itu sah nggak Pak yang sah nggak yang di bawah itu puasanya? Karena kan udah bukan duluan. Ya kan sah karena posisi itu menentukan kerendahan ufuk. Semakin tinggi kita berada, maka ufuk itu semakin rendah. Artinya semakin rendah, mataharinya semakin lama tenggelam. Tapi kalau kita sama ufuk tidak berbeda jauh ketinggiannya, maka saat matahari tenggelam, orang yang ada di atas kita itu belum menyaksikan matahari tenggelam. Gitu. Sama misalnya orang yang ada di atas gedung sana itu kalau melihat orang itu kan selalu ada di bawah. Kalau kita kan sama sejajar dengan dia. Gitu. Jadi semakin tinggi kita berada, maka ufuk itu akan terlihat semakin rendah. Konsekuensinya mataharinya akan terlihat lebih lama ketimbang orang yang berdiri sejajar dengan ufuk. Di sini pandangan terhadap mataharinya berbeda. Lihat matahari di sini sudah menjelang tenggelam. Bagi yang di sini melihat matahari masih utuh. Gitu. Meskipun di lokasi yang sama. Gitu. Meskipun di lokasi yang sama, cuma beda ketinggian membuat yang paling tinggi paling lama melihat matahari. Berarti paling lama puas. Lalu kita pengen ngejar waktu lebih cepat buka. Kemana kita jalan? Iya, arah timur ya. Semakin jauh kita ke arah timur, semakin cepat kita berbuka. Semakin lama kita, semakin jauh kita ke barat, semakin lama kita berbuka. Kan ibaratnya matahari mau tenggelam ke sini nih, ke barat. Lalu kita jalan ke barat, ya mataharinya ada terus, ya kan? Tapi kalau kita jalannya ke arah timur, maka ketika matahari ke arah sana, kita ke arah sini lebih cepat matahari
matahari tenggelam. Kalau misalnya sahur gitu, itu lebih lama atas atau bawah? Sahur. Kalau imsaknya, oke. Ada dua pendapat. Yang pertama, ada dua hal. Bukan pendapat, ada dua hal. Yang pertama, kita mau pakai yang apa namanya? Apa sih namanya? Subuh itu tanda-tanda subuh saya jadi lupa. Fajar Shadiq. Oke, ingat ya. Kita mau pakai yang ketinggiannya minus 20 derajat atau 18 derajat. Ingat ya. Ya. Yang 20 derajat, misalnya ini ufuk. Matahari berarti kalau itu ke sini ya. Matahari. Misalnya ini timur ya. Timur, ini barat. Barat kan tenggelam. Ini ke sini ada yang 20 derajat. Pendapatnya ini ke sini ada yang cukup 18 derajat, minus 18 derajat dari ufuk. Artinya ini matahari sedang mengarah kepada ufuk, mau naik, mau suruk, mau terbit. Ini biasanya dipakai oleh NU 20 derajat, ini dipakai oleh orang Muhammadiyah. Berarti kalau 1 derajat itu berapa menit? 4. Berarti 4 kali 20 sama dengan berapa? 80 menit. Jadi 80 menit menjelang matahari terbit itulah waktunya subuh untuk kalau mau dia 18 kali 4 berapa? 32. 32. Sorry. 60. Enggak 72. Iya, Pak. 72, Pak. 72 menit menjelang terbitnya matahari. Itulah waktu sholat subuhnya. Berarti lebih lama mana sahurnya antara NU dan Muhammadiyah? NU. Hah? Muhammadiyah. NU sudah belum? Muhammadiyah masih bisa makan. Muhammadiyah masih bisa makan. Berapa waktu selisihnya? 8 menit. Selisihnya 8 menit lumayan. Lumayan, tangan tangannya Pak. Iya dong. Ya, itu pertama terkait dengan tadi sahurnya. Lebih apa tadi? Teli dia pertanyaannya. Kalau misalnya yang imsak tuh lebih cepat atas atau bawah? Oh, berarti lebih cepat yang atas. Karena dia posisinya lebih tinggi, dia matahari nongol lebih tahu dulu. Iya kan? Iya, sebaliknya dari yang di barat. Berarti lebih enakan bawah dibanding atas. Kalau waktu sahur, karena dia punya waktu lebih lama daripada yang di atas. Orang yang di atas melihat matahari kan lebih dulu daripada orang yang di bawah. Tapi matahari muncul juga. Ya, itu enakan atas atau bawah? Kalau buka, waktu gini dulu. Mau puasanya lebih lama atau lebih cepat? Cepat. Ayo Pak. Kalau lebih cepat, buka puasa enak yang bawah. Iya, Iya, karena mataharinya duluan tenggelam daripada yang di atas. Tapi kalau untuk sahur, ya, pengen waktunya lebih lama sahurnya, maka kita lebih enak ada di atas. Di bawah juga. Jadi enakan bawah. Di bawah juga. Iya. Jadi maksudnya pengen di bawah biar cepat biar Iya benar bukan terbaliknya benar. Jadi mau buka puasa, mau sahur, itu lebih enak posisi yang ada di bawah. Karena kerendahan ufuknya itu lebih tinggi ketimbang yang ada di atas. Yang kerendahan ufuknya lebih bawah. Ya. Tapi masih ya kita hitung-hitungan sama Tuhan. Gitu Pak, lumayan ya.
Bulan ini menua ya. Nah, kira-kira 3 minggu yang lalu kan saya sudah sempat tuh memberikan pelajaran tentang tingkat kelajuan bulan dan matahari. Masih ingat nggak? Enggak, Pak. Yang ada ALB, ya, ada ELM. Ingat nggak? Laju bulan dengan laju matahari untuk mengetahui waktu ijtima. Untuk mengetahui waktu ijtima. Ingat nggak? Tidak masuk, Pak. Pakai aja ke Bapak. Saya lupa. Sudah ada epimeris tahun 2024. Sudah keluar, saya lupa itu. Ngasih teman-teman. Yang ALB dan ELM masih ingat nggak? Yang dibikin kotak itu tuh, misalnya kita ingin mengetahui fraksi iluminasi bulan terkecil. Buka deh, epimeris tahun 2023 nggak apa-apa. Yang 2023 kan pernah saya kirim. Buka, coba buat pelajaran saja. Coba. Yang 2023. Nggak unduh-unduh, ini aja deh, yang tadi aja, yang Ramadan. Buka, yang tadi Ramadan kan sudah dibuka tuh. Coba lihat ALD-nya berapa di jam. Berapa? Itu. 9. 9, 10. ALB-nya berapa? 350 derajat. 350 derajat. Kemudian 15 menit. 32 detik. Oke. Kemudian ALB yang kedua yang jam 10-nya 350 derajat, kemudian 53 menit 41 detik. Kemudian elemnya kelajuan mataharinya 350 derajat 17 menit 08 detik itu. Pakai koma nggak kosongnya? Enggak. Oke, 08 detik. Kemudian 350 derajat 19 menit 37 detik. Masih ingat nggak dengan rumus ininya? Berapa jam FIB terkecil? Ininya berapa nilainya? 0, 0, 1, 3, 9. Ya. Ya. Benar, 139 ya, Ramadan. Ada satunya. Ada satunya. Berarti 039 mari kecil, oke. Ada satu ya, 39. Ini menunjukkan bahwa cahaya matahari yang nempel di bulan itu ada 39. Jadi FIB itu fraksi iluminasi bulan. Nilainya 39. Nah, sekarang rumusnya untuk mengetahui kapan waktu ijtima. Ya. Tahu nggak waktu ijtima itu apa? Apa, Pak? Waktu ijtima itu apa?
Waktu yang disepakati, apalagi? Ijma. Ijma. Iya. Apa? Ijtima. Beda nggak Pak? Pernah nggak dengar kalimat konjungsi? Berbanding ya bahasa Indonesia. Indonesia bukan. Konjungsi matematika. Iya, apa itu? Artinya? Bahasa Indonesia juga Pak. Bahasa Indonesia juga, iya ada kalimat konjungsi, ya benar. Berbanding. Hah? Penghubung. Menghubung, iya. Selain itu dalam astronomi pernah dengar? Belum. Jadi matahari ketika mengelilingi, ini saya pakai perspektif Quran ya, bukan ilmu geografi dan astronomi murni yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Soalnya ini bumi. Katakanlah matahari dari barat ke timur kan berkeliling kan. Saat berkeliling nih, matahari berkeliling, itu kan bulan juga ikut mengelilingi. Nah, suatu ketika misalnya ini tadi, saat matahari berkeliling mengelilingi bumi, bulan juga berkeliling mengelilingi bumi. Saya akan gambarkan di antara satu garis ya. Ini Top aja ya. ini bumi. Ini matahari. Ini Bu. Saat matahari, bumi, bulan berada pada satu garis yang sama, itu namanya ijtima. Konjungsi, bertemunya matahari, bumi dan bulan dalam satu garis yang sama atau dalam titik nodal, tapi dia masih ada selaknya sehingga tidak menutup sama sekali cahaya matahari. Karena ketika nanti benar-benar dalam titik yang sama, kan kadang-kadang titik yang sama saya lebih atas, yang di sana lebih bawah gitu, atau sebaliknya sana yang atas, ini yang di bawah. Nah, kalau sama-sama sejalur, sama tingginya, titik nodal yang sama, terjadi yang disebut dengan gerhana matahari. Jadi gerhana matahari selalu ada di apa? Gerhana matahari selalu ada di awal, bukan di awal, di akhir bulan Hijriyah. Selalu di akhir bulan Hijriyah. Atau mau disebut di awal juga, menjelang awal bulan Hijriyah. Sebaliknya gerhana bulan selalu ada di pertengahan bulan Hijriyah, karena pertengahan bulan Hijriyah itu kan, bulan itu kan harusnya purnama. Ketika dia tertutup, maka terjadilah gerhana. Jadi waktu ijtima itu waktu di mana antara bumi, bulan dan matahari itu dalam titik garis yang sama. Disitulah nanti setelah mereka bergeser, perhitungan bulan Hijriyah mulai dihitung. Sibuk sendiri. Gitu tuh. Kan sama kita kalau mengelilingi stadion, itu kan ada titik awal di mana hitungan mulai dihitung. Sama tanggal juga begitu. Kapan tanggal itu mulai dihitung? Saat ketika matahari, bumi dan bulan dalam satu garis yang
sama. Hitung ya. Gitu. Mulai ya. Alam pun sama seperti itu dalam menentukan tanggal. Jadi konjungsi atau ijtima itu adalah satu sebab di mana kita akan menghitung permulaan bulan baru. Bulan juga ini kita kadang-kadang harus paham juga mana bulan dalam pengertian sebagai adat, hitungan, sahar, mana bulan itu sebagai benda. Ada moon, ada mon. Ya, moon adalah benda. Mon itu adalah bulan sebagai hitungan waktu. Sebagai hitungan waktu. Ada sahar, ada komar. Komar bentuk bulannya, wujudnya. Sahar itu hitungan waktunya. Itu loh. Sahar itu hitungan waktunya. Nah, itu jangan sampai ketika kita bicara bulan, yang dimaksud itu bulan bentuknya, padahal yang dimaksud adalah bulan sebagai waktu hitungan waktu. Maka ayat Qur'annya gimana tuh? Ingat ya? Paman syahida minkumus syah fal yasum. Apa artinya coba? Saya pengen tahu. Barang siapa? Bisa diulangi Pak? Bapak coba apa tuh ayatnya Pak? Bisa diulangi Pak? Paman syahida. Barang siapa Yang bersaksi. Oke, minkumus yang syahro. bersaksi antara dari kalian Asahro. bulan Itu sebagai bentuk apa sebagai waktu? Waktu. Oke. Fal yasum. Kaliasum Maka hendaklah dia Berpuasa. puasa belum kamu aja. Berpuasa dulu. Kaliasum berpuasa. Iya, pegel. Hebat juga tuh Dini. Salbrut gila. Masya Allah. Apa sabu? Tadi berita. Salting buta. Oh, mana tuh? Yasum. Salah tingkah. Coba yang syahid dari Allah. Paman syahida minkum syahra fal yasum. Ini kan ada domir ya. Iya. Aidnya kemana? Syahar. Sahar. Oke. Asik. Wih, keren juga tadi ini. Sahar. Coba kita terjemahkan satu-satu. Barang siapa Bersaksi. yang menyaksikan Siapa yang menyaksikan di antara mereka? dan hadir, ada yang mengatakan hadir di satu tempat itu, asarok wal yasumhu, maka Maka puasa. puasanya di mana? Di bulan itu Pak. Bulan Ramadan. Kaitannya kan asahar ini waktu 1 bulan atau tanggal 1? Tanggal 1. Tanggal 1. Iya, karena Hilal, hilal misalnya ya. Bulan. Berarti kita perintah puasanya hanya tanggal 1 doang dong. Iya. 1 bulan. 1 bulan lah. Kan biasa 4 bulan. dan ini gimana sih jawab? Bulan. Nah iya, ketika diterjemahkan awal, ini bermakna hilal. Tapi domir aid atau domir yang kembali kepada sahar, maknanya sudah beda. Bukan lagi al-hilal, tapi sahar dalam waktu 1 bulan. Jadi ngelihatnya cukup hilalnya sekali, tapi puasanya untuk 1 bulan. Itu namanya bade lil istidam. Memahami sebuah kata dari domir yang kembali kepadanya dengan pemahaman yang berbeda. Yang pertama dimaknai sebagai hilal, sahar ini tanggal 1, tapi begitu perintahku bukan kepada tanggal 1-nya, masa puasa 1 hari doang, tapi kembali kepada sahar ini. Ramadan tanggal 1 besok harus darah. Gimana sih? Besok lihat lagi. Iya, besok lihat lagi pegel apa? Gitu ya. Oke, kembali ke sini ya. Saya ulangi. Kita ingin mengukur tingkat laju bulan dan
matahari ketika mengelilingi bumi. Ketika mengelilingi bumi, kan bumi sebagai pusat. Sebagai pusat kita itu bumi. Kenapa bumi menjadi pusat? Karena bumi itu selalu ketika dibicarakan oleh Tuhan dalam Al-Quran, itu gandengannya apa? Itu bulan dengan matahari, maka dia selalu identik berdua mengelilingi bumi. Kalau bumi, enggak, bumi selalu dikaitkan dengan langit. Artinya Pak, sama wat fil ardi itu. Iya, sama. Khalaqallahu samawat wal ard. Jadi kalau bicara langit mesti disandingkan dengan bumi. Bicara bulan mesti dengan matahari. Kalau saya Pak. Makanya siapa nih? Ada yang minta tuh. Ada yang minta. Enggak ada di antara kita bertiga. Adanya di Tasikmalaya, sorry ya. Oh, sorry. Coba. Jadi Biar gak ngantuk, Mbak. iya benar. Sorry ya. Jadi Besok deh, Bu. di antara langit dan bumi itulah Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, ya kan, dan semua makhluk-makhluknya. Jadi yang menjadi semesta itu langit dan bumi. Lalu Allah ciptakan di antara keduanya makhluk-makhluknya. Jadi semestanya itu langit dan bumi. Lalu kalau tiba-tiba matahari yang menjadi pusat tata surya, kan kita bingung. Bumi malah katanya mengelilingi matahari. Wong acuan itu langit dengan matahari. Langit dengan bumi. Oke. Nah, kelajuan antara dua benda langit, karena ilmu falak itu ilmu apa? Ingat nggak? Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda di langit. Nah, yang ada di alam semesta, lebih spesifik yang ada di langit. Yang lalu digunakan sebagai tanda penghitungan waktu, utamanya buat waktu ibadah. Nah, sekarang di sini tertera tingkat kelajuan bulan pada jam FIB 9. 9-nya acuannya mana? Masih ingat nggak? Ini kan ada jam nih, nanti kan ada jam 1, 2, 3, sampai 9 terus. Ini acuannya mana? GMT. Jangan lupa ya, ketika saya bilang 9, ini jam 9 waktu GMT, bukan jam 9 waktu kita ya. GMT. Apa? Masih ingat? Apanya, Pak? Greenwich Mean Time. Waktu rata-rata Greenwich. Oke. Nah, 350, 15, 32 ini menjadi ukuran derajat ketika di jam 9 bulan itu bergerak. Lalu untuk mengukurnya gimana? Caranya ELM1 dikurangi, nah ini dikurangin ini, ALB1. Nanti cara menghitungnya ya, rumusnya. Lalu ALB2 ini kan 1, 2 ya. Ini 1, 2. Lalu ALB2 dikurangi ALB1. Selanjutnya nanti ELM2 dikurangi ELM1. Coba lihat tanda kurung yang ada di dalam itu, HP itu. Berarti nanti dia akan ketemu 9 ditambah buka kurung 350 derajat 17, ya kan? Ini dulu kan? 1708. Oke. Diambil berapa? Nih, ya. 350 derajat 15 menit 32 detik. Lalu tutup kurung. Setelah itu diapakan? Dibagi. Mana sekarang? Ini. Ya. Oke, jangan yang 10 bilangnya.
ALB2 dikurangi ALB1. ALB2-nya berapa? 350. Oh ya, 350 derajat 53 menit 41 detik dikurangi 350 derajat 15 menit 32 detik. Kurung. Setelah itu dikurangi berapa? Nih, ELM2 dikurangi ELM1 berarti 350 19 menit 37 detik dikurang 350 derajat 17 menit 8 detik. Nah, itu jumlah. Coba gunakan kalkulatornya. Gunakan kalkulatornya yang scientific calculator. Ada kemarin kan pernah kita Beda orang. ada orang. Ada nggak yang ada? Nah, ini teknik nih. Bohong. Ada yang ini Pak. Coba yang sudah. Apa tuh namanya? Kalkulator. Hapusan ini mah. Waduh, pernah. Coba sih. Tapi jadi tinggal. Coba tuh di mana? Oke, hitung ya, nih. Biar lancar itu. Ada apa namanya? Cara kita kalkulator cal. Nih, kalkulator saya. Itu. Hitung. Karena ini ilmunya ilmu praktek. Kalau nggak dipraktekin nggak bakal bisa. Hati-hati dalam kurungnya. Orang. Ya, dalam kurung ini ilmunya jangan sampai tuh. Pak, itu 2 dalam kurungnya itu 3. Iya. Nih, kan ini kan ke sini. Itu 3 Karena di plusnya itu. ini 1, Setelah ini 1, ini jumlah 1. tambahan. Berapa? Kan udah diderajatin nih, saya pengen tahu. Berarti udah akhir perhitungan. 9 derajat 2 menit 41,5 detik. Ya betul. Gitu. Ulang ya, berapa tadi hasilnya? 9 derajat Oke, 2 menit 9 2 menit 41,5 detik. 41,5 detik. Coba Teledia. Kita konfirmasi dengan hitungannya Teledia dan Tejo. Ih, ke apa semua? Aduh, Bapak Del ya, kirain asa ya. Beda jauh gitu. Ya udah sih, sok-sok Bapak itu gitu dulu. Ih, udah jauh juga. Kalau Del tuh satuan, kalau AC ngulang dari 0. Iya, salah. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Diadu. Diadu apa? Diadu. Itu tas sepatu. Ulang lagi gitu. Oh iya, siap. Ya. Dia ditambah kurung perawal 2. Terus 3 dibacain nama Tejo. Kita konfirmasi. 15 detik. Terus 17 dulu. 17. Terus 08. Tutup kurung enggak? Enggak. Dikurang sini. 50 derajat. 15 detik. 32 menit. Berapa kali? Dibagi 22. Coba. Lihat. 33. Yang tadi hitungannya. Sudah terkonfirmasi belum dengan yang tadi hitungannya? 50 derajat. 60 sama simbol. 13 menit. 30 detik.
Berapa kali? Karena memang ini praktek, semakin sering kita menghitung, maka semakin cepat kita memahami tentang pergerakan benda-benda di langit. Ini yang kita cari adalah waktu istimewa, waktu kondisi ketika matahari, bumi dan bulan dalam satu garis yang sama. Itu mulai dihitungnya waktu. Ini Pak, ini Mbak, apa? Ya, sama dengan. Nah, nanti ada yang lupa. Nah, ini gitu. Coba cari. Ini dia. Ya. Derajatkan. Iya. Sampai berimbun. 9. 02 Pak sini bukan ya Pak. Hah? 5. Nanti ada yang angka yang ini yang salah tulis. Nggak apa-apa. Ayo, siapa tuh? Itu ada yang salah tulis di situ. Ya Coba. kamu. Ya kamu. Dari dia ada yang cuman nggak ngaruh memang. Tadi gitu. Masih hampir sama 38. Ya wis sih, Ya. dari laki-laki. Pak, Laki-laki nih, Pak. Oh iya, laki-laki. Iya, Pak, Oh, laki-laki. yang Sedih. mana udah? Mana? Kau gimana? Sedihnya ya Allah. Saya lihat dari sini sih Pak. Udah ada Oke. jawabannya. Nah, ya, memang ada jawabannya. Saya ingin Belajar teman-teman belajar menghitungnya supaya tahu. Oke ya. Nah, jam 9 lewat 2 menit lewat 41,5 detik. Ya kan? Ini artinya jam 9 itu waktu Greenwich. Lalu kalau kita mau konversi ke waktu Indonesia bagian barat nambah berapa? 7 jam. 7 jam. Berarti ditambah 7 jam dikonversi ini GMT. Lalu kita konversi ditambah plus 7 jam. Ya, ditambah 7 untuk waktu WIB berarti sama dengan 16:02 41,5. Maka pada pukul 4 sore lewat 2 menit 41,5 detik. nah itu waktunya ijtima antara bumi, bulan, dan matahari dalam Nanti garis sore yang ini, Pak. sama. Hah? Nanti sore ini. Oh, karena nanti tanggal 10. Kita sedang menghitung di tanggal 10. Tanggal 10. Dikit, Pak. Aduh, ya, Nanti di bulan Maret. Kan kita mau mencari tahu kapan awal bulan Ramadan. Jadi yang kita hitung ini adalah akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Nah, apa? Oh, mau disamain? Ya, 9 ya. Maaf ya, Pak. Ini nggak apa-apa disamain. Coba disamain. Gak apa-apa nih dia. Maafin. Gak apa-apa. Cowok sih, Pak. Kayaknya yang gak dimaafin, Pak. Gak gitu. Itu 2. Hitung saya. 08. Dikurangi 350. Ada perwakilan berapa? Karena waktu ijtima itu dia tidak mungkin dilihat oleh beberapa matla atau dilihat oleh beberapa tempat, tapi hanya dijadikan pada titik waktu tertentu. Titiknya apa? GMT itu. Jadi seakan-akan bumi ada titik pusatnya. Titik pusat untuk mengetahui kapan terjadinya waktu ijtima. Patokannya apa? GMT.
32 nggak 30. Oh iya. Karena pasti ada satu angka yang salah ketik. Ya kan? Sama persis. Oke, saya lanjutkan. Sudah terkonfirmasi itu bahwa hitungannya begitu cara menghitungnya. Setelah kita ketahui secara urfi, sebetulnya kita sudah bisa menghitung nih ketinggian hilal. Secara urfi. Urfinya bagaimana? Lihat antara waktu maghrib dikurangi waktu ijtima. Kurang lebih kalau maghrib spesialnya jam 18. Ke jam 16 berarti berapa jam? 2. Maka kita bisa tahu tuh ketika 2 jam dibagi 2 itu mesti ketinggiannya 1 kan? Dibagi lagi. Harusnya dibagi lagi, bukan dibagi, diambil lagi. Itulah ketinggian hilal nantinya. Jadi cuma 0 derajat. Kan kalau kita ufuk, misalnya ufuk ini kan di sini 0 tengah gitu ya sebagai titik ufuknya, ke bawah minus mulai kan 0,1 0,2 minus, ke atas 0,1 tapi plus kan, 0,1 tapi plus, ini 0,1 tapi minus gitu kan. Nah ini nggak sampai 1 derajat ketinggian hilal di bulan Ramadan. Karena itulah menjadi sebab mengapa ada perbedaan bulan puasa tahun ini. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Keinginan kami di pengajian Malakia ini, teman-teman tuh paham, ikut berwacana terhadap kenapa kok umat Islam berbeda waktu dalam berpuasa. Syukur-syukur kita bisa hatamnya nih cara menghitungnya, sehingga kita bisa menunjukkan kepada mereka tentang bagaimana mengetahui ketinggian hilal dan kriteria apa saja yang ditetapkan untuk menentukannya. Paling tidak di Indonesia ini ada 3 kriteria wujudul hilal, pakai Muhammadiyah, imkan ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang terakhir ru'yatul hilal yang digunakan oleh NU, yaitu dengan melihat hilalnya, meru'yat bil fi'li. Jadi apa? Memverifikasi secara perbuatan. Ini diingat, nanti kita ingin mengetahui waktu terbenamnya matahari. Karena yang disebut ketinggian hilal itu setelah matahari tenggelam. Jadi patokannya matahari tenggelam. Kalau matahari belum tenggelam, belum bisa dikatakan bahwa saat itu sudah muncul hilal, tidak bisa. Matahari tunggu tenggelam dulu di bawah ufuk, baru kita menghitung ketinggian hilal. Jadi kalau kita bicara tentang ketinggian hilal, itu variabelnya matahari tenggelam, hilal atau bulan ada di atas ufuk. Gak mungkin kita hitung kalau matahari tenggelam, bulan sudah tenggelam duluan. Artinya bulannya tenggelam lebih dulu, baru disusul oleh matahari. Kita nggak perlu hitung ketinggian hilal, namanya pasti hilal di bawah ufuk. Itu nanti kejadian untuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu nanti minus. Ketinggian hilal itu minus di bawah ufuk. Memang kalau hilal di bawah ufuk kita nggak sulit. Nggak bakal ada perbedaan waktu itu nggak ada. Apa Tejo? Ada yang belum dipahami? Sudah? Oke. Banyak, izin nanya Pak. Ya. Tadi kan ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah dan pemerintah itu kan karena ada sebabnya. Tapi kenapa waktu 1 Muharram kita sama semua Pak?
Karena hitungan ketinggian hilalnya mungkin sudah di atas ufuk dan lebih dari 3 derajat. Tapi sepakat semua ya Pak, satu Muharramnya bareng. Sepakat. Enggak juga sebetulnya. Makanya sampai saat ini kita belum punya yang disebut dengan tanggal Hijriyah universal, belum punya kita. Lain tahun baru, di mana-mana tahun baru itu tanggal 1 Januari. 1 Januari. Tapi kita belum bisa menyepakati yang namanya 1 Muharram itu bertepatan dengan tanggal berapa itu. Nggak bisa. Kalau puasa kan karena pengen puasa. Iya, karena kaitannya dengan ibadah. Saya kemarin juga. Lebaran sih Pak. Dan beli baju baru. Lebaran anak yatim biasanya kan tanggal 10 Muharram itu, ya kan ada lebaran anak ya. Yatim. Sebenarnya tahun baru itu juga tahu nggak tahun masa itu apakah memang benar-benar pada tanggalnya? Sejarahnya tahun masa itu nggak sesuai dia. Tanggalan masa yang pertama disebut dengan kalender Julian, dibuat oleh Julianus. Jadi disebut dengan kalender Julian. Kalender Julian lalu dirubah oleh Gregorius Paulus, ya, dengan menambah hari menjadi 10 hari. Lalu dia punya kriteria tentang tahun kabisat. Sampai saat ini jumlah hari yang ditambahkan dalam kalender Julian itu semuanya 13 hari. Sehingga kalau kita mau mengkonversi waktu ya, antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu mesti ada yang disebut dengan anggaran Gregorius. Berapa hari? 13 hari. Kalau kita mau pakai kalender Julian, sebetulnya 1 Januari itu jatuhnya pada tanggal 13 Januari. Karena yang 13 itu ditambahin sama Paus yang namanya Gregorius. Maka ada orang Katolik yang ya, hari Natalnya itu lebih lama daripada yang dirayakan oleh kebanyakan umat Kristen. Natal Ya. Pak. Dia di tanggal 8 Januari baru dia merayakan hari Natal. 13 Januari baru Tahun baru Pak. sok baca sejarah tentang perjalanan kalender Masehi. Tapi begitu-begitu mereka sepakat. Islam nih yang nggak punya kesepakatan itu. Maka sampai saat ini tidak ada kalender universal yang disepakati oleh umat Islam sedunia. Kapan lebaran, kapan puasa, kapan waktunya nyembelih. Nggak ada. Padahal kita punya Oki. Tahu Oki? Tahu Pak, yang Oki itu. Asokamawati. Yang suka keras deh gitu. Organisasi Konvensi Islam. Memang harus ada otoritas tunggal yang mewajibkan supaya orang mau menggunakan itu dengan ketetapan yang satu. Harus ada. Kalau tidak ada, masing-masing orang punya pendapatnya sendiri. Gak usah bicara dunia internasional. Di Indonesia saja kita sudah terbagi-bagi tuh. Ya, cara melihat hilal yang berimplikasi pada cara menentukan tanggal baru. Nah sekarang lihat di dalam HP-nya masing-masing, kita ingin mencoba menghitung ketinggian matahari saat matahari dinyatakan tenggelam di bawah ufuk pada tanggal 10 Maret. Nah, variabel yang diminta di dalam epimeris itu adalah apa?
Variabelnya apa di situ? Yang 11 GMT itu apa aja? Yang ada tulisan 11 GMT itu. Deklinasi matahari. Ya, min 3 derajat 49 menit 7 detik. Lalu equation of time. Equation of time-nya min 0 jam 10 menit 7 detik. Nah, itu yang pertama, variabelnya lihat tuh. Tinggi matahari itu diperoleh ya. Tinggi matahari diperoleh dengan minus dalam kurung KU. KU itu kerendahan ufuk. Ya. KU itu kerendahan ufuk. Kemudian ditambah refraksi. Bias sinar matahari. Kemudian ditambah semi diameter matahari. Itu variabel-variabel untuk mencari tahu ketinggian matahari. Nah, KU, kerendahan ufuk itu standarnya 0 derajat 1,76 menit. Itu udah rumusnya seperti itu. Lalu dikali akar ketinggian tempat. Nah, titik koordinat yang kita pakai di Karangsuraga itu ketinggian tempatnya adalah 7 meter di atas permukaan laut. Yang jadi standar tuh permukaan laut 7 meter. Lalu ketemulah 0 derajat 4 menit 39,39 detik. Refraksinya, karena matahari dianggap tenggelam, maka rumusnya adalah 0 derajat 34,30. Nanti kalau kita mau menghitung ketinggian hilal, hilal ini kan berarti kan dia tidak di bawah ufuk, dia di atas ufuk. Maka nanti refraksinya 30, 34, 30. Ada yang harus kita hitung. Ada variabel yang harus kita hitung. Itu kalau yang 0, 34, 30 itu bagi benda langit yang eksistensinya berada di bawah ufuk. Gitu. Nah, semi diameter 0,16 atau 0 derajat 16 menit. Masih ingat semi diameter? Enggak, Pak. Hah? Apa? Benda langit itu kan selalu diproyeksikan sebagai benda yang berbentuk bulat. Ya. Dari titik bulatan ke titik pinggir bulatan yang berhadapan itu namanya kan diameter. Lah, semi diameternya berarti dari titik pusat sampai ke samping, boleh ke kiri, kanan, atas, bawah boleh. Yang penting dari titik pusat sampai ke piringan pinggir benda langit. Itu namanya semi diameter atau setengah dari diameter lingkaran. Itu namanya semi diameter. Itu dihargai berapa? 0 derajat 16 menit. 16 menit. Satu lingkaran derajat benda di langit itu totalnya berapa? Berarti kalau 16 kira-kira 30 apa? Ya 32, tapi akhirnya dibikin rata-rata 30. Bikin 30. Nah, nanti itu menjadi 0,5 derajat. Jadi kalau 1 derajat itu berarti 2 kali piringan benda langit. Karena setengahnya aja kan 16. Berarti kalau 1 piringan utuh berarti kan sekitar 32 tuh. Sebetulnya dihargai 30 dia. Dihargai 30. Berarti kan setengah derajat. Lalu kalau 1 derajat berarti 1 piringan penuh. Dua piringan penuh. Itu namanya 1 derajat. Kalau kita gampangannya apa ya? Dia ngelihat itu aja busur tuh. Sayangnya busurnya kadang-kadang kan cuma separuh lingkaran ya. Kalau kita punya busur yang 1 lingkaran penuh, kita bisa melihat di situ. Bisa ada ukuran-ukuran untuk menilai derajat keliling yang totalnya adalah 360 derajat.
Nah, ketinggian matahari ketika dianggap tenggelam, termasuk sampai piringan atasnya nih, ya, itu sekitar minus 0 derajat 55 menit 9,39 detik. Itu matahari sudah dianggap berada di bawah ufuk. Jadi mataharinya sudah di sini. Misalnya ini ufuk, nah matahari. Nah, kondisi inilah yang menjadi sebab kita menghitung ketinggian hilal yang ada di sini misalnya. Jaraknya dari matahari terbenam itu berapa derajat ketinggian hilal dari ufuk. Jadi jangan mataharinya belum tenggelam, piringan atasnya masih kelihatan, kita sudah menghitung ketinggian hilal. Tidak seperti itu. Tunggu sampai matahari itu benar-benar tenggelam. Maka variabel pertama yang kita hitung adalah matahari terbenam. Jangan kita hitung ketinggian hilal tapi kita melupakan matahari terbenam. Karena yang menjadi sebab kita menghitung ketinggian hilal itu adalah matahari terbenam di bawah ufuk. Itu ketinggiannya minus, namanya minus itu berarti di bawah ufuk. Minus 0 derajat 55 menit berapa detik tuh. Nah, itu. Coba bisa dipahami nggak? Senyum-senyum. Coba dari catatan itu kan ada tuh KU rep, kemudian semi diameter. Nah, KU itu kerendahan ufuk, ya. Kerendahan ufuk didapat dari tadi kita ada di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut kali akar. Itu semi diameter berarti ya semi diameter. Benda langit bukan bentuk piringan. Dari tarik pusat ke pinggiran piringan itu semi diameter. Refraksi itu bias cahaya. Jadi kita kalau melihat benda di langit itu ada pembiasan. Pembiasan itu, itu harganya adalah 0 derajat 34 menit 30 detik. Dengan syarat benda langit itu ada di bawah ufuk. Kalau di atas ufuk nanti dihitung lagi. Tidak segitu nilainya. Beda lagi. Tejuk, gimana? Ini yang laki gimana yang laki? Aman? Ya, memang sebenarnya gini, rangkaian mufalak tuh kalau dari simbol-simbol awalnya kita masih belum paham ya, begitu masuk hitungan tambah pusing kita. Kayak derajat itu apa, azimut apa, itu kalau kita masih belum memahami itu kita bingung nih, tahu-tahu sudah pada proses penghitungan. Makanya saya bilang pengajian falak ini tidak bisa dipotong-potong kompas, artinya memang sejak awal harus diikuti gitu, agar terus berkesinambungan. Kalau runut, kalau tidak dipotong kompas, kita akan kehilangan momentum di mana ada hal yang harusnya nyambung menjadi tidak. Nah, kira gitu. Oke, gini, saya coba ingin jelaskan secara umum saja mengenai posisi matahari. Kadang kita juga masih bingung. Puasa itu kadang-kadang orang bilang yang namanya saat buka puasa adalah terbenamnya matahari. Padahal ayat Qur'annya gimana bunyinya? Wa atimus syiyam ilal lail. Sampai malam. Bukan sampai terbenamnya matahari, sampai malam. Lalu batas malam apa? Ulama fikih lalu berbeda pendapat. Nah, tapi mayoritas mereka mengatakan tanda mulainya malam itu ya terbenamnya matahari.
Gitu. Meskipun saya pernah menyatakan bahwa matahari itu tidak identik dengan malam. Matahari itu identik dengan gelap atau terang. Buktinya negara-negara yang ada di Eropa sana, saat matahari ada di selatan, bulan Desember misalnya, ya kan? Mereka kan nggak kebagian tuh di utara sinar matahari. Waktunya siang tapi kelihatannya malam. Bukan malam sebenarnya, waktunya siang tapi gelap. Waktunya terang tapi gelap. Jadi malam itu dihitung dari mana? Maka sampai sekarang juga kadang-kadang kita bingung sepertiga malam itu kapan? Saatnya orang tahajud itu. Ya kan, saatnya orang tahajud kan yang paling baik di sepertiga malam. Mencari format di sepertiga malam aja kadang-kadang secara fikih kita masih belum sepakat. Nah, wa'ati musyam ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Malamnya ini lalu diinterpretasikan oleh para ahli fikih dengan tanda-tandanya atau indikatornya, yaitu terbenamnya matahari dari ufuk. Itulah batas orang berpuasa. Lalu selain batas berpuasa, terbenamnya matahari juga menjadi batas untuk menghitung ketinggian hilal. Lalu terbenamnya matahari juga menjadi batas masuknya waktu sholat maghrib. Sholat maghrib, ya kan? Itu jadi terbenamnya matahari itu dia menjadi indikator masuknya malam, ya. Indikator ya, bukan identik masuknya malam, sehingga orang boleh berbuka puasa. Yang kedua, dia menjadi sebab masuknya waktu sholat maghrib. Yang ketiga, dia menjadi sebab dimulainya hitungan ketinggian hilal dari atas ufuk. Itu 3 hal yang terjadi manakala matahari terbenam di bawah ufuk. Nah, persoalannya ufuk kita ini kan tidak murni. Kalau kita di pinggir pantai sih iya aja, ya kan? Kita hidup di tengah kota seperti ini, banyak bangunan-bangunan yang kemudian menutupi ufuk kita. Lalu bagaimana kita menentukan kapan masuknya waktu sholat? Misalnya maghrib, ketika ufuk yang harusnya bisa kelihatan untuk menentukan tenggelamnya matahari menjadi tidak kelihatan. Patokan kita apa? Akhirnya kan apa? Hisab kan? Akhirnya hitungan jam yang sudah kita proyeksikan dengan hitungan hisab. Maka perdebatan antara ahli hisab dengan ahli ru'yah mengatakan, kalau memang ru'yah itu adalah keharusan, kenapa ketika kita melihat waktu maghrib tidak ru'yah terus-terusan misalnya? Kan ada standar waktu yang sudah kita tetapkan. Sudah nih waktunya maghrib. Emang kita lihat matahari lagi tenggelam? Apalagi di sini kita kelihatan ketutup ini, ketutup pohon. Kan nggak mungkin lagi matahari yang kita lihat. Tapi yang kita lihat adalah hitungan jam. Jadi sebetulnya kita dengan adanya hisab dimudahkan, membantu kita untuk memastikan sesuatu yang memang secara pasti sudah ditundukkan oleh Tuhan. Maka ada aplikasinya. Kenapa aplikasi itu dibuat? Karena dia pasti. Karena pasti terukur variabelnya, lalu berapapun yang kita input pasti keluar angka. Lain manusia tidak terukur dia. Misalnya ada orang yang cukup makan sehari 2 kali. Ada yang enggak, harus 3 kali. Ada yang harus 4 kali. Sulit mengukurnya. Nah, peredaran matahari dan bulan itu ditaskhir oleh Tuhan. Ditundukkan oleh Tuhan agar dia berjalan dengan pasti. Karena berjalan dengan pasti, lalu dihitung dan terukur, jadilah dia menjadi algoritma. Maka kitab Falak Cibeber itu kan disebut Fathul Latif
ar-rahim itu dengan bijadwalil algoritmiyah. Dengan jadwal algoritma sudah pasti bisa diukur. Apalagi banyak ayat yang mengatakan, misalnya dalam surat Ar-Rahman, asamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu sebagai dua alat ukur. Nah, ini menjadi apa? Menjadi ketetapan kita bahwa saat kita menghitung perjalanan matahari dan bulan itu sifatnya eksak, itu sifatnya pasti. Kita bisa menghitungnya. Nah, ini saya tawarkan kepada teman-teman nih. Ini karena memang sudah masuk pada proses penghitungan, dan pertama epimerisnya, yang kedua kalkulatornya, yang ketiga waktu kita untuk menghitungnya ini benar-benar harus fokus. Karena tidak mungkin saya menyampaikan tentang hitung-hitungan, misalnya kayak tadi sebagian ada yang punya kalkulator, sebagian ada yang belum. Ini akan kesulitan kita nanti. Karena dia bukan ilmu sosial humaniora yang kita bisa berargumentasi dengan perspektif. Ini nggak ada perspektif ini. Ini adanya hitung-hitungan pasti. Makanya tadi teli dia ketika ngitung agak salah sedikit, itu mesti saya sudah asumsikan pasti ada angka yang diinput yang salah. Iya. Dan ternyata ada. Iya, angka 32 malah. Nah, itu. Jadi pasti hasilnya beda. Karena apa? Ini ilmu pasti. Sama kayak teman-teman masukin ATM, salah satu angka pinnya, keluar nggak duitnya? Enggak. Tapi orang yang tadinya nggak mau beli barang, itu bergantung pada salesnya. Kalau salesnya mampu ya memberikan pemahaman kepada calon pembeli yang tadinya nggak mau beli, jadi beli. Jadi manusia itu masih bisa digoyang. Tapi mesin ATM, tolong, saya sedang perlu uang ini gitu kan. Satu angka salah input, nggak bakal keluar. Kenapa? Itu pasti. Kalau yang pasti itu tidak bisa diganggu, Bu. Nah, itu. Takdirnya siapa nih sekarang, udah ketemu belum? Takdirnya udah ketemu belum? Udah, Pak. Di mana? Tasik tadi. Takdir apa dulu, Pak? Oh, malah sama orang lain sudah diasumsikan ke Ustadz Sama ini. siapa tadi? Caca. Oke, jadi gini, nanti pertemuan berikutnya ya, ini kita mau bicara perspektifnya apa hitungannya? Coba. Hitungannya berarti harus siapin kalkulator. Perspektif. Nah, kalau perspektif kayak gini misalnya, ketinggian hilal besok di bawah standar pemerintah, cuma 0,55. Pemerintah itu minimal 3 derajat. Perspektif nih. Lalu Muhammadiyah menghitung, ternyata tidak semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal. Di Papua malah dia ada di bawah ufuk. Saat matahari tenggelam, hilal ada di bawah ufuk. Perspektifnya, dari Maluku ke sini ada di atas ufuk. Dari Maluku ke timur itu di bawah ufuk. Puasa itu berlaku di mana nantinya? Apakah Maluku ke sini, Papua kita tinggalkan dengan Malukunya, atau Papua Maluku ikut bareng? Kenapa? Ya kan karena emang puasa tuh emang biar kayak di satu tempat Islam gitu, Pak. Kan misalnya di Papua juga kan ada orang Islam, walaupun emang daerahnya tidak mendukung, ya, tapi gitu lah. Oke. Itu satu pendapat. Saya semalam kan nyinggung, kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan wilayatul hukmi. Karena Papua, Maluku itu termasuk bagian dari NKRI, ya kan? Kan tidak mungkin pemerintah Indonesia bagian barat puasa dulu ya, Indonesia bagian timur
Bentar dulu, kan tidak mungkin. Bagian barat lebaran. Bisa bagian barat lebaran lebih dulu, bagian timur kan juga tidak mungkin. Maka wilayatul hukmi yaitu NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke itu harus ditetapkan dalam satu waktu yang sama. Ketika ditetapkan tanggal 12 bulan puasa itu, ya maka semua dari Merauke sampai ke Sabang. Dari Sabang. Sabang ke Merauke. Dari Merauke dulu kan dari timur dulu. Hitungnya. Merauke dulu. Kan dari timur dulu baru ke barat. Dari Sabang. Timur ke barat kan begitu kan? Salah. Itu. Wali, Pak. Ya. Jadi itu perspektifnya ya Teh Lydia, sehingga kenapa pemerintah selalu menetapkan sidang isbat itu tujuannya agar wilayatul hukmi ini benar-benar menjadi satu ketentuan bersama bahwa kita tidak bisa menafikan saudara-saudara kita di bagian timur yang kebetulan posisi hilalnya tidak di atas ufuk. Nah ini bicara perspektif kita sudah berbeda. Belum lagi berbicara tentang bagaimana menghitung ketinggian hilal. Kemarin saya sudah sampaikan, ada yang sampai ke piringan atas, ada yang sampai ke pusat piringan, ada yang hanya sampai ke piringan terbawah. Tentu saja ini sudah ikut membedakan berapa ketinggian hilal. Tadi kan semi diameternya 0 derajat 16 menit, itu udah ketahuan tuh. Kalau ke atas nambah 16 derajat, 0,16 derajat, 0 derajat 16 menit. Kalau di tengah tanpa tambahan itu, kalau di bawah dengan mengurangi 0 derajat 16 menit. Ini saja kita sudah beda. Nah, saya minta nanti ke depan, kalau memang kita mau bicaranya perspektif saja, maka memang kita tidak perlu menghitung-hitung seperti ini. Kita akan bicara tentang kalau gitu apa yang disebut dengan ilmu falak, apa yang disebut dengan waktu, apa yang disebut dengan ruang. Berarti patokannya ke sana saja ya. Jadi tidak hitung-hitungan nih. Gitu. Kalau hitung-hitungan memang akan medianya harus ada dulu. Medianya harus ada. Dikupas tuntas sampai. Jadi kalau perspektif saja kita bicara misalnya waktu, kita bicara tentang ruang, kita bicara tentang kiblat, itu semua perspektif. Tapi kalau bicara hitung-hitungan, mau nggak mau kita harus ada kalkulator, harus ada epimeris yang menjadi patokan dasar untuk menghitung variabel yang kita input, gitu kan. Dan kita harus fokus. Gitu. Nah, nanti Tejub bisa dikomunikasikan dalam grup supaya pembahasan falak kita nanti betul-betul ini yang mau hitung-hitungannya atau yang terkait dengan perspektifnya. Maka kayak Cibober menetapkan ketinggian hilal 2 derajat, pemerintah 3, itu kan dari perspektif. Nah, kita bicara perspektif. Kenapa Cibober menggunakan 2 misalnya? Itu bicara perspektifnya, bukan hitung-hitungannya. Hah? Ya pasti orang Cibober lebih paham kenapa dia menggunakan 2. Termasuk misalnya Abu Yamuh tadi menggunakan 7 derajat. Maka ketika dulu kita udah puasa, udah lebaran, Abu Yamuh tadi mah belum. Itu bicara perspektif. Tapi kalau hitung-hitungan kita nggak boleh gitu. Kalkulatornya harus scientific kalkulator. Sistem yang dipakai apa? Nautica, epimeris, atau sistem lainnya. Gitu. Itu harus jelas. Nah, kita mungkin akan lebih mudah kalau pakai sistem epimeris karena sudah ada itu. Ya, sudah ada. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Oke, berarti kita anggap selesai kajian kita. Cuma saya minta depan ini. Besok misalkan pakai epimerisnya, epimeris yang 2023. Yang 24 nanti saya kirim. Yang 2024 sudah keluar. Yang terbaru. Karena perjalanan matahari dan bulan itu setiap tahunnya itu berbeda. Jadi nanti insya Allah nanti malam deh saya kirim itu epimeris di grup, teman-teman bisa belajar menghitung setiap bulannya, tidak harus bulan-bulan yang terkait dengan ibadah. Kan ibadah kan cuma Rajab. Bukan Rajab, Sa'ban untuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan untuk bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah untuk bulan haji. Itu saja.
Yang lain dari itu, kadang-kadang kita kayak tadi Muharram, kenapa kita Muharram sepakat gitu? Karena Muharram itu tidak identik dengan satu ibadah tertentu, sehingga ketika diputuskan tanggal sekian rata-rata orang ayo monggo gitu, karena nggak ada kaitannya dengan puasa gitu kan. Nah, kalau buat tanggal 27 Rajab tuh Pak, Yang hitungnya tetap dari awal tanggal 1-nya. Tanggal 1 Rajabnya kapan? Sama kayak tanggal 10 Idul Adha itu kan. Itu dihitungnya bukan tanggal 10-nya, dihitungnya tanggal 1-nya. Nanti baru tinggal ditambah sampai 10 hari. Jadi tetap kita ngitungnya awal bulannya. Kita hitungnya tanggal 1-nya. Baru setelah itu kita tambah 10 hari menjadi tanggal 10. Itulah hari di mana kita merayakan hari Nahar. Tapi beda-beda kan. Bapak, kalau misalnya kayak sekarang kita lihat itu bisa dilihat tiap hari. Ufuk tidak bisa dilihat, tapi bisa dihitung. Dihitungnya berdasarkan variabel apa saja? Tadi ketinggian tempat dan titik koordinat tempat kita di mana berada. Kayak ini nih, ini bisa dijadikan kita bisa menghitung ini sebagai titik koordinat. Ufuknya dengan hitung-hitungan saja. Kalau misalnya kita di pesisir pantai, Nah, kelihatan ufuknya sudah. berarti tiap hari nggak Bapak? Tiap hari. Di pesisir. Oh. Iya bisa. Setiap hari kita bisa ngeliat matahari terbenam, jam berapa itu bisa kita lihat. Ufuk itu kaki langit. Jadi apa posisi? Ya, pokoknya di mana kita melihat matahari tenggelam tanpa ada Aling-aling. aling-aling. Nah, tanpa ada aling-aling. Kaki langit. Kalau ini kan kita tertutup bangunan, tertutup pohon dan sebagaimana. Nah, ufuk itu nanti bergantung pada tadi saya bilang di awal, ketinggian tempat di mana kita berada. Itu ikut mempengaruhi. Semakin tinggi kita berada, maka semakin rendah ufuk itu. Maka semakin lama matahari tenggelam. Nah, itu saja patokannya. Nanti kita komunikasiin lagi di grup ya, stay grup ya, diintensifkan itu supaya kita bisa lebih terarah nanti pembahasan ilmu falaknya. Barangkali itu saja dulu pelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila tadi teman-teman sempat nunggu karena memang ada hal yang mesti harus saya selesaikan dulu di kantor. Ke depan saya minta nanti sudah bisa dipastikan tentang pilihan-pilihan kajiannya, apa kepada perspektifnya atau kepada hitung-hitungannya. Kalau pada perspektifnya nanti saya akan siapkan materi tentang itu. Kalau pada hitung-hitungannya ini seperti ini. Konsekuensinya kalkulator sudah harus siap. Kemudian efimeris, insya Allah nanti saya akan persiapkan kalau memang teman-teman ingat di situ. Kemudian kita harus fokus ke situ. Ya, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.